Halo kawan-kawan, selamat datang di channel MBA. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang program linier, di mana kita akan mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi optimasi atau fungsi objektif berdasarkan fungsi kendala atau fungsi syarat. Nah, skill yang kita butuhkan supaya benar menyelesaikan soal-soal program linier adalah kita harus bisa menggambar fungsi-fungsi kendalanya. Oke, langsung saja selamat datang di MBA. Nah, kita akan belajar program linier. Jangan lupa subscribe dan share untuk perkembangan channel ini. Ya, kita mau mulai ya belajar program linier. Nah, pertama sekali kita harus tahu posisi dari fungsi objektif dan fungsi kendala. Itu dua permasalahan utama dalam mempelajari program linier. Nah, di sini pertanyaannya gini. Nilai maksimum dari Z. Nah, si Z inilah berarti yang mau kita cari nilai maksimumnya. Maka, sesuatu fungsi yang akan dicari maksimum atau minimum itulah yang disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi optimasi, ya, objektif atau optimasi, fungsi optimasi. Nah, fungsi objektif atau optimasi ini ada syaratnya gitu ya. Dia harus memenuhi fungsi-fungsi kendala. Jadi syarat-syaratnya itu disebut sebagai fungsi kendala. Inilah itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mempunyai 5 fungsi kendala. Biasanya bentuk dari fungsi kendala berupa pertidaksamaan. Nah, semua di sini ya, semua persamaan-persamaan yang ada pada program linier itu selalu pangkat 1 ya. Itu selalu pangkat 1. Makanya namanya program linier. Linier artinya adalah 1. Oke, jadi ada 2 poin tadi. Yang pertama adalah fungsi objektif, yang kedua adalah fungsi kendala. Dijelas dulu ya. Inilah bahasan kita. Mana fungsi objektif, mana fungsi kendala. Jadi pengertian dari program linier adalah mencari maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif berdasarkan syarat-syarat dari fungsi kendala. Dan semua persamaan-persamaan ini atau semua fungsi-fungsi ini adalah berpangkat 1. Ya, berpangkat 1. Kalau kita modelkan nanti kita butuh model dari garis lurus. Jadi toolsnya di sini atau skill yang harus kita punya adalah kita harus bisa menggambar garis lurus. Oke. Nah, kita mulai. Cara pengerjaannya adalah seperti ini. Semua fungsi kendala, semua fungsi kendala ini kita harus gambar. Ya, kita harus gambar. Tapi pertidaksamaan, ya, nggak masalah ya. Ini kita buat gambar ya. Ini merupakan sumbu X. Ini merupakan sumbu Y. Nah, ini adalah 0,0. Oke, coba gambar dari angka yang paling besar aja ya. X tambah Y kurang sama dengan 20. Nah, dalam menggambar ada 2 hal yang penting ya. Kalau menggambar biasanya 2 hal yang penting, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau dibilang titik potong sumbu X adalah garis itu memotong sumbu X di X berapa gitu. Jadi supaya dapat titik potong sumbu X, Y-nya substitusi sama dengan 0. Nah, kalau dapat titik potong sumbu Y, berarti X-nya substitusi 0. Oke, kalau misalnya ini belum bisa, ya, kalau misalnya dengan menggunakan cara ini nggak bisa, gunakanlah nanti cara gradien. Ya, gradiennya berapa gitu. Jadi, perlu dihafal ya, kalau gradien 1 berarti miring ke kanan, membentuk 45 derajat terhadap sumbu X. Kalau minus 1 berarti membentuk 45 derajat terhadap sumbu X tapi miring ke kiri. Nah, itu patokannya nanti. Oke, untuk gradien nanti bisa kalian lihat di video tentang garis lurus ya.
Oke, balik lagi ke soal. Ya, kita gambar dari X tambah Y kurang sama dengan 20. Nah, ini dulu kita gambar. Ya, cari titik potong sumbu X-nya. Berarti Y-nya nolkan. Ini nolkan. Jadi X sama dengan 20. Ya, berarti kurang lebih di sini. Kemudian selanjutnya adalah X-nya nolkan. Ini nolkan ini. Berarti Y-nya 20 juga. Nah, berarti di sana lah itu. Oke, hubungkan dengan garis tegas. Kenapa garis tegas? Kenapa nggak putus-putus? Karena di sini ada kurang sama dengan, ada simbol sama dengannya. Kalau misalnya ini nggak ada, berarti nanti garisnya putus-putus gitu. Arti putus-putus berarti dia nggak boleh sama, ya. Dia nggak boleh sama dengan. Jadi kalau sama dengan, ya di sini ada sama dengan 20, berarti ikutlah garis ini sebagai yang dimaksud dalam persamaan. Oke, ini ada sama dengannya, berarti kita gambar dengan garis tegas. Ini garis lurus ya. Ini garis lurus. Oke, berikutnya. Ini kan pertidaksamaan, berarti penyelesaian nanti ya, atau gambar dari pertidaksamaan ini berupa daerah penyelesaian, bukan garis doang dia. Oke, sekarang ini kita arsir kemana? Ambil aja satu koordinat yang pasti bukan di garis ini. Ya. Ambil koordinat yang gampang-gampang. Contoh 00 kan fix, dia bukan di garis hijau gitu. Nah, coba substitusi 00 kemari. X-nya 0, Y-nya 0. 0 kurang dari 20, benar nggak? Benar ya. Jadi daerah penyelesaian harus mengandung 00. Jadi langsung aja arsir ke arah 00. Karena garis lurus itu kan pasti membagi dua koordinat kartesius. Satu bagian atas sini, satu lagi bagian yang di sini. Nah, kebetulan tadi pas kita uji 00, hasilnya itu kalimat matematika yang benar. Berarti arsirlah ini ke bawah. Oke, selanjutnya X tambah Y 10. Kita kasih warna beda. X tambah Y 10. X-nya 0 kan, Y 10. Y-nya 0 kan, X 10. Jadi 10-10 ya. Nah, ini dia 10. Ini juga 10. Ya, tarik aja dengan garis tegas. Alasannya tadi adalah karena di sini ada sama dengan juga. Nah, coba uji. Di garis orange ini, 00 itu tidak termasuk di dalam garis orange ini. Nah, 00 ini adalah di bagian sebelah kiri garis. Nah, coba ganti X-nya 0, Y-nya 0. 0 lebih besar dari 10. Itu kalimat yang salah, ya kan? 0 lebih besar dari 10. Itu kalimat yang salah. Berarti menggambar ini harus berlawan arah dengan 00. Nggak boleh ada 00 pada penyelesaiannya ini. Ya, berarti ini ke arah atas. Atas, atas. Oke, selanjutnya satu lagi. 4X tambah Y lebih besar sama dengan 20. Yuk, Y-nya 0 kan, berarti X-nya berapa itu? Y-nya 0 kan, X-nya adalah 5. Oke, di sini. Nah, sekarang X-nya 0 kan, Y-nya 20. Ya, di sini ya. Di seperti inilah garisnya. Sama garis tegas dia. Ke arah mana diarsir? Uji aja. Di sini juga tidak melalui 00 ya. Jadi uji aja 00 kemari. 00 lebih besar dari 20. Betul atau salah? 0 lebih besar dari 20. Itu salah ya. Jadi jangan ada 00-nya. Arsirlah ke arah yang berlawanan dengan 00. Berarti ke seberang dari 00. Oke. Ya, sampai di sini inilah daerahnya. Fungsi keempat, X lebih besar dari 0. Kalau garis X sama dengan 0, itulah sumbu Y. Lebih besar berarti ke arah kanan ya. Ya. Lebih besar dari 0 berarti ke arah kanan. Berarti ini ke arah kanan. Bayangkan aja ini ke arah kanan mengarsir. Kemudian Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Diminta di sini lebih besar sama dengan, berarti ke arah atas. Jadi dari situ bisa kita simpulkan inilah daerah penyelesaian. Oke. Nah, cara yang kita gunakan di sini adalah cara titik pojok ya, cara titik pojok. Kita mau mencari maksimum dari daerah penyelesaian ini gitu. Dari daerah penyelesaian ini. Jadi kita cari dengan menggunakan cara titik pojok. Semua pojoknya ini list gitu ya. Buat daftarnya gitu.
Ini adalah X-nya 20, Y-nya 0, berarti 20 0. Kemudian yang ini 10 0. Yang ini adalah 0 20. Oke, yang ini belum kita tahu, ya kan? Ini adalah titik potong orange dan merah jambu, orange dan pink. Ya udah, eliminasi substitusi supaya koordinatnya ini bisa kita temukan. Oke, yang orange tadi adalah yang ini. Kemudian yang pink adalah 4x tambah y. Oke, 4x tambah y sama dengan 20, x tambah y 10. Nah, ini kita eliminasi, ya kan? 3x sama dengan 10, berarti x-nya 10 per 3. Kalau ini 10 per 3, berarti ini harus 20 per 3. 20 per 3. Jadi dapat nih satu lagi pojokannya, yaitu 10 per 3, 20 per 3. Nah, semua ini, keempat-empatnya ini uji ke dalam fungsi objektifnya. Ya, uji ke dalam fungsi objektifnya. Nah, masing-masing nanti akan memberikan hasil. Coba 20 0 berarti ini 3 dikali 20 ditambah 6 dikali 0. 3 kali 20 adalah 60. Ini hasilnya 60. Ini hasilnya uji juga. Sebenarnya nggak terlalu perlu ya. Kita mau cari maksimum 20 0 aja 60. Kalau 10 0 ya pasti lebih kecil. Tapi ya udah kita buat aja lah supaya lengkap. Ini 10 berarti 30. Ini 0 20. Ayo, x-nya 0, y-nya 20. 6 kali 20 adalah 120. Nah, ini sekarang x-nya ganti dengan 10 per 3. X-nya 10 per 3. 3-nya coret, berarti dari x ada angka 10. Ditambah 6 kali 20 per 3. 6 kali 20, 120. Kalau dibagi 3 berarti 40. Inilah semua hasil dari substitusi titik pojok, ya kan? Inilah semua hasil dari substitusi titik pojoknya. Nah, mana yang terbesar itulah namanya maksimum. Mana yang terkecil itulah namanya minimum. Yang ditanya di soal adalah maksimum, maka jawabannya 120. Itu dia dengan cara uji titik pojok. Ada satu lagi cara, yaitu cara titik selidik ya, garis selidik. Nah, caranya kalau menggunakan garis selidik, kita gambarlah ini 3x tambah 6y, gambar gitu. Ini gambar. Ini gradiennya berapa? Min A per B, berarti minus 3 ya, minus 3 per 6. Minus 3 per 6 berarti adalah min setengah ya, min setengah. Jadi gradiennya itu harus min setengah. Perbandingan delta y dan delta x harus negatif setengah. Negatif artinya garis miring ke kiri. Nah, ini ada sebuah garis yang gradiennya adalah 1 ya. Ini 10, ini 10, berarti 10 per 10, 1. Kalau setengah berarti seperti inilah dia. Ini 10 berarti ini harus 5. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira kalau ini diangkat ke atas makin gede nggak nilainya x 3x tambah 6y? Ini kita naikin ke atas gitu. Ya makin gede kan? X-nya adalah bilangan positif kalau kita angkat ke atas. Y-nya juga bilangan positif kalau kita angkat ke atas. Jadi ini makin besar nilainya. Nah, untuk mencari maksimum, geser aja terus garis ini. Oke, geser terus ke atas. Dia nanti mentoknya di mana? Pada daerah yang diarsir. Di sini kan? Nah, inilah namanya maksimum. Jadi kita tidak usah menguji semua pojok-pojoknya ini. Nah, cuman syaratnya memang harus bagus dalam hal gradien. Nah, itulah semua cara untuk mengerjakan program linear. Oke, kita ambil lagi soal-soal supaya makin mantap. Nah, ini ada soal agak berbeda himpunan penyelesaiannya. Ini perkalian gitu ya. X tambah Y dikali X kurang Y.
Oke, pertama pisahkan X tambah Y, langsung anggap X tambah Y sama dengan 0. Kemudian yang satunya lagi buat persamaan beda, X kurang Y sama dengan 0. Nah, keduanya gambar pada diagram kartesius. Sumbu X, sumbu Y 0,0. Oke, yang putih dulu. Nah, di sini kalau kita menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita hanya dapat dia akan melalui 0,0 gitu ya. Nah, gunakanlah cara gradien. Ini gradiennya berapa? Min A per B, berarti min 1 per 1, negatif 1. Nah, negatif 1 itu adalah negatif, berarti miring ke kiri. Jadi garis ini miring ke kiri dan lewat dari 0,0. Ya, seperti inilah bentuk garisnya. Oke, kurang lebih ya. Ini agak bengkok ya. Nah, kita selanjutnya bagaimana? Nah, kita tentukan tandanya. Coba ambil satu koordinat yang bukan di garis ini, Contoh, ini boleh nih. 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Coba substitusi kemarin. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, hasilnya negatif atau positif? Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Positif ya. Berarti di bagian atas ini fungsi X tambah Y mendapat nilai positif, akan bernilai positif gitu. Sebaliknya kalau di bawah berarti dia akan bernilai negatif. Oke, simpan dulu itu. Nah, sekarang kita gambar yang kedua, X kurang Y sama dengan 0. Ini juga lewat dari 0,0. Nah, dengan gradien berapa? Min A per B, berarti positif 1. Seperti inilah gambarnya. Oke, positif 1. Nah, uji lagi tandanya. Ini aja kita gunakan ya, 0,1, karena 0,1 itu tidak dilewati oleh garis biru. Jadi X-nya ganti 0, Y-nya ganti 1. Negatif hasilnya. Oke, berarti bagian atas negatif, bagian bawah berarti positif. Oke. Ini ceritanya dikalikan ya. Ini dikalikan dengan yang sana. Kita mau nyari nanti yang lebih besar dari 0. Nah, coba. Di sini yang putih adalah positif, yang biru negatif. Kalau dikalikan berarti mereka negatif. Di bawah sini juga positif kali negatif, negatif juga. Nah, supaya dapat seperti yang diminta soal yang positif, maka pilihlah yang sama tandanya. Negatif-negatif berarti di daerah yang sini. Ya, yang kiri ini semuanya. Oke, positif-positif juga berada di kanan. Jadi hasilnya ini adalah positif, ini juga positif. Nah, sesuai dengan yang diminta oleh soal. Jadi seperti inilah nanti gambar dari daerah penyelesaian dari sistem ini. Oke, bisa ya. Nanti mungkin coba latihan di rumah ya. X tambah Y kurang 1 dikali 2X min Y kurang 6 kurang sama dengan 0. Coba gambar ini. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat bentuk lain dari pertidaksamaan, program linear. Ya, ini dia. Kalau tadi kan dari soal kita membuat gambar sampai mencari penyelesaian. Nah, sekarang dari gambar kita menentukan bagaimana persamaan ini, gitu ya. Ini daerah penyelesaian ini bagaimana sih persamaannya gitu. Oke. Coba satu persatu. Sumbu X ya. Sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Nah, ini harus mengarsir kemana gitu. Ini harus mengarsir kemana supaya nanti daerah penyelesaian di sini. Ini harus ke atas. Kalau kalau sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Ini harus mengarsir kemana? Ke kanan. Ya, kita minimal udah dapat dulu. Berarti X-nya harus lebih besar 0, Y-nya harus lebih besar dari 0. Nah, minimal itu sekarang. Oke. Karena ini kan belum beres. Ini masih 2 garis. Ini garis pertama, ini garis kedua. Padahal ada 4 garis. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Ya, ini harus ke bawah, ini harus ke bawah juga.
Oke, kita tentukan ya. Misalnya ini warna hijau aja. Ya, kita membereskan yang hijau dulu. Ini tipsnya ya, supaya cepat membuat persamaan garis. Lihat garis hijau. Garis hijau ini yang saya tandain pakai warna hijau, dia memotong sumbu Y di 0,2. Berarti ini angka 2 gitu ya. Ini angka 2. Itu langsung buat koefisien X. Kemudian si garis hijau juga memotong sumbu X di angka, ini sepertinya ada kesalahan pengetikan ya. Ini kan sumbu X ya. Berarti ini harusnya adalah minus 2,0. Berarti dia memotong sumbu X di minus 2. Itu buat koefisien dari Y-nya. Nah, terus tanda di sini sama dengan apa hasil perkaliannya? Minus 2 kali 2 adalah 4. Oke, gitu ya. Minus 2 kali 2 adalah 4. Jadi saya ulangin. Titik potong sumbu Y itu sebagai koefisien X. Titik potong sumbu X sebagai koefisien dari Y. Kemudian di sini langkahin dulu. Nanti kita tentukan tandanya bagaimana. Oke. Terakhir nanti kalikanlah titik potong sumbu Y terhadap titik potong sumbu X. Nah, sekarang menentukan tanda. Ini tandanya apa? Lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan? Nah, ini udah pasti ada sama dengannya, soalnya garisnya ini adalah garis tegas. Oke. Caranya adalah seperti yang tadi. Nah, ini kan garis hijau membagi kartesius dua bagian, satu bagian di sini, satu bagian di atas. Nah, dia harus mengarsir bagian bawah. Ya kan? Bagian ini nih harus diarsir supaya arahnya ini, arah arsiran ke arah bawah, ke daerah penyelesaian. Ambillah satu koordinat pada bagian bawah ini, bebas. Mau 00 boleh, mau 60 boleh, mau koordinat yang lain pun boleh. Asalkan pasti di bagian bawah atau jangan berada pada garis ini. Pastikan dia tidak berada pada garis ini. Supaya nanti bisa kita tentukan tandanya. Oke, kita ambil angka yang sederhana, 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 kurang 0, bagaimana hubungannya dengan 4? 0 itu bagaimana hubungannya dengan 4? Harus kurang dari kan? Berarti ini tandanya kurang sama dengan. Oke, ini mungkin belum ada di jawaban, makanya ini perkecil. X kurang Y kurang sama dengan 2. X kurang Y kurang sama dengan 2. Oh, kebetulan ini semua koefisien X negatif, berarti ini kali negatif. Kali min 1. Berarti ini min X. Ini jadi positif Y. Nah, jika dikali dengan angka negatif, tanda ketidaksamaan harus berbalik. Nah, kemudian dikalikan lagi. Negatif 2. Mana yang masih benar? Oke, lebih besar dari min 2. Ini salah. Ini salah. Jadi ada salah. Penulisan ini, sorry. Oh, di awal tadi ya, minus 2 kali 2 harusnya adalah negatif 4. Berarti ini minus 2, ini positif 2. Oke, kita ralat sedikit ya, kita ulangi lagi prosesnya. Berarti ini masih semuanya positif, tapi ini udah salah karena tanda sama dengannya tidak ada. Kemudian ini min X tambah Y, semuanya min X tambah Y, berarti ada lagi 4 yang benar. Tadi X-nya harus lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke, semuanya masih benar. Oke, semuanya masih benar. Berarti di sini nih jawabannya ya. Di garis yang kuning. Nah, sekarang kita buat persamaan dari garis yang kuning. Lihat titik potong sumbu Y. 0,4. Berarti 4X. Kemudian lihat titik potong sumbu X di angka 6. Berarti tambah 6Y. Oke, kalikanlah 4 dengan 6, 24. Nah, sekarang tandanya ya, di sini apa gitu. Oke. Ini harus mengarsir daerah bawah, ya kan, supaya kena ke daerah penyelesaian. Ya, 0,0 itu kalau kita substitusi kemari harus kalimat matematikanya benar. Ya kan? Soalnya ini harus ke arah bawah gitu. Harus ke arah bawah dia. Ya, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Berarti 0 bagaimana hubungannya dengan 24? Kurang dari sama dengan ya, karena garisnya adalah garis tegas. Oke, ini kita rapikan, kita bagi 2 ya. Berarti ini 2X tambah 3Y
kurang sama dengan 12. 2X tambah Y kurang sama dengan 12. Ya, hanya A ya. Jadi A lah jawabannya. Bisa ya? Oke, terakhir satu lagi lah. Ini dia. Biasanya soalnya soal cerita ya. Jadi kayak puncaknya itu kita ngerjain soal cerita. Ya, sebaiknya kita menggunakan tabel di sini. Oke, kita baca dulu soal. Untuk membuat roti A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Jadi bahannya itu ada mentega sama tepung. Oke. Ya. Kita bisa list ya, roti A itu membutuhkan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Kemudian roti B 100 gram mentega, 20 gram tepung. 100 gram mentega, 20 gram tepung. Itu untuk roti B. Nah, selanjutnya jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, tentukan jumlah banyak kedua roti terbanyak. Berarti maksimal dari kedua roti. Nah, inilah fungsi objektifnya atau fungsi optimasinya. Banyak roti. Nah, banyak roti itu apa? Ya, banyak roti A tambahkan dengan banyak roti B. Gitu ya. Oke, sekarang kita misalkan roti A itu adalah X. Supaya enak aja ya. Ini Y. Oke. Mentega yang kita punya adalah total menteganya 3,5 kilo. Berarti 3.500 gram ya. Kilogram ke gram itu kali 1000. Ini untuk menteganya. Berarti nggak boleh lebih dari sini menteganya itu. Jadi maksimal harus 3.500 gram. Berarti total dari roti A menteganya berapa, tambah total dari roti B menteganya berapa, nggak boleh lebih dari 3.500. Berarti dari roti A ada 50 gram, berarti 50 dikali roti A. Kita misalkan tadi roti A adalah X, jadi 50X gitu. Ditambah dengan dari roti Y-nya, berarti 100X. 100Y gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 50 2Y bagi 50 berarti adalah 70 ya, 70. Oke, inilah persamaan pertama. Inilah syarat yang pertama, fungsi kendala yang pertama. Nah, selanjutnya untuk tepungnya ya 2,2 kg. Berarti maksimal tepung yang bisa digunakan adalah 2.200 gram. Nah, dari roti A itu butuh 60 gram tepung ya, 60 gram tepung berarti 60X. Dari roti B butuh 20 gram berarti 20Y. Nah, ini bisa kita bagi 20 semuanya. Bagi 20 3X, bagi 20Y saja. Ini bagi 20 adalah 110. Nah, inilah fungsi kendala yang kedua. Nah, jangan lupa juga banyak rotinya, banyak roti A, X gitu ya. Itu nggak boleh negatif, kan nggak ada banyak roti negatif ya. Ya, maka X-nya itu minimalnya adalah 0. Y-nya juga minimalnya adalah 0. Inilah semua fungsi kendalanya. Kendala pertama, kendala kedua, kendala ketiga, kendala keempat. Nah, kalau beres di tahap itu, berarti tinggal tuliskan apa fungsi komposisinya. Bukan komposisi ya, fungsi objektifnya gitu, fungsi objektif. Apa yang mau kita optimasi? Jumlah kedua roti. Berarti banyak roti X berapa, tambah banyak roti B berapa. Berarti X tambah Y. Itulah fungsi optimasinya. Nah, langkah terakhir adalah seperti soal pertama tadi. Kita gambar. Ya, ini kita gambar semuanya. Oke, kita gambar dulu yang kedua aja ya, soalnya angkanya lebih gede. Y-nya 110. Berarti di sini X-nya, yuk nolin Y-nya sekarang. Berarti 110 per 3.
Ya, kira-kira di sini lah ya, 110 per 3. 110 per 3 itu sekitar 30, sekian lah. Kemudian ini kita garisin dengan garis tegas karena ada sama dengannya. Nah, sekarang kita arsir, uji aja 0, 0. Masukin 0, X-nya, Y-nya 0 ya, karena 0, 0 tidak berada pada garis ini. X-nya 0, Y-nya 0. Kalimat matematikanya benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 110. Benar ya, berarti ini mengarsir ke arah yang ada 0-0-nya. Berarti ini ke bawah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi kendala yang ini. Ini nolin, berarti X-nya 70. Ini tadi 30, berarti disinilah 70. Oke, sekarang Y-nya dinolkan, X-nya 70. Sekarang X-nya nolkan, Y-nya 35, berarti di sini. Oke, garisin ya. Ya, uji juga 0,0 kemari. Sama ya, ternyata arahnya ke bawah juga. Ini yang hijau ke bawah. Nah, kemudian fungsi kendala yang ketiga, X-nya harus lebih dari 0, berarti ke kanan, Y-nya lebih dari 0, ke atas. Jadi, ketika kita beresin semuanya, disinilah daerah arsiran. Nah, sekarang kita mau cari fungsi optimasinya ya, fungsi optimasi. Nah, coba dengan menggunakan garis selidik. Supaya lebih seru, garis selidik. X tambah Y. Ini gradiennya berapa? Min A per B, berarti negatif 1. Miring ke kiri gitu ya, miring ke kiri. Oke, ini 30, berarti inilah 1. Ya, kurang lebih seperti inilah nanti gambarnya. Nah, kalau kita naikin ke atas, artinya X-nya bertambah, Y-nya bertambah. Makin gede nggak nilai fxy-nya? Makin gede. Jadi jelas disinilah maksimum. Ya, itu udah pasti di sini maksimum. Ya, carilah titik potong itu. Ya, eliminasi substitusi. Nah, coba persamaan pertama kita kali 3 aja ya, kali 3 berarti 3x tambah 6y sama dengan 210. Persamaan kedua biarin aja, 3x tambah y sama dengan 110. Oh, bagus angkanya ini. 5y adalah 100, berarti y-nya 20. Kalau y bernilai 20, berarti ini 40 ini. Nah, 40 tambah berapa? 70. 30 gitu ya. Jadi x-nya adalah 30. Jadi inilah maksimum total roti yang mau dibuat. X-nya 30, Y-nya 20. Jadi 50 roti lah yang bisa dibuat dari bahan-bahan ini. Oke. Nah, coba nanti berlatih lagi di rumah. Untuk soal-soal ini bisa kalian download di deskripsi. Ya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Yuk, terima kasih.